Tuhan yang selalu baru atas hamba-Mu. Bahkan seluruh jemaat berikan tanah hati yang baik untuk mereka boleh mendengar setiap firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh mendarat dengan baik. Karena nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Ada haleluya, amin. Lemas. Ada puji Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita wajib untuk kita antusias ya. Apalagi kita mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Yuk kita membuka di dalam Roma pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Roma pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan baca ayat ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita berbaca firman Tuhan dari Roma 5 ayat yang ketiga. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Saya ambil judul khotbah saya pagi ini, jadilah kuat. Saya katakan bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Ada begitu banyak tantangan, kesulitan hidup yang harus kita hadapi. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mengapa kok kita harus kuat? Karena ketika kita kuat, kita akan sanggup menghadapi setiap kehidupan kita. Kita sanggup menjalani setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu jadilah kuat. Ada satu percakapan antara Gucci, tapi Gucci-nya ini Gucci yang sangat mahal. Harganya 1 miliar. Dan dengan sebuah perhiasan, itu berupa bukan anting, kalung, bukan, tapi itu bentuk pajangan. Jadi antara emas dan Gucci ini ada sama-sama di dalam lemari. Dia ada dalam lemari disimpan dengan baik oleh yang punya. Dan yang punya itu kaya ya, karena emas itu perhiasan mainan dari emas itu harganya juga sama-sama 1 miliar. Satu ketika si emas berkata, good, Gucci ya, Gucci, Cici, kamu kok bisa jadi seindah ini toh Ci? Sangari, harganya lo, luar biasa ya Ci. Lo kamu dulu dipek wong sugih, tempatmu kuwi lho walah apik tenan. Sampai wong delok wi ra entuk, napa? Wedi nek milik disimpen nang kamare tuan. Terus si Gucci berkata, "Lah kamu tahu ndak? Aku loh jadi seperti ini." Udah, prosesnya itu loh abot banget. Berat banget. Rasa-rasanya tuh aku ndak kuat. Loh, emangnya ngopo? Pikir tiba-tiba celing jadi Gucci yang bagus toh. Loh ya enggak. Nah, terus gimana? Aku dulu tahu siapa? Aku tanah liat. Tempatku tuh di sawah loh. Aku dulu tuh dijak-ijak orang udah ada harganya. Terus si emas berkata, nah terus piye? Nah, aku tuh udah baik-baik ada di sawah toh. Aku dicangkul, cedok dicangkul. Terus dibawa rumah. Ketika disangkul itu sakit banget loh. Lorone apa loh? Mosok, wis sampai umahe wong itu. Wis bar dicangkul aku loro, isih tidak meneh.
nasibku kok tidak tok ya. Kata si tanah liat. Wis tidak ki loro lho. Awakku ki remuk kabeh. Terus sang tanah liat berkata seperti itu. Tapi ki ndak cukup sampai di situ loh. Ndak cuma diinjak-injak. Aku ki bar diinjak-injak, aku ki diputer-puter kok. Bu aku didokok di satu tempat, tapi aku tuh diputer-puter. Mumet aku sampean. Mumet. Rasa-rasanya aku ndak kuat. Wis tadi dicangkul sakit, didak-idak yo sakit. Iki aku harus diputer-puter gawe mumet. Ndak cuma diputer-puter. Lah terus dia pak kene. Ngerti ra? Aku tuh digawe, diputer-puter digawe, rusak toh. Diplenyet meneh, digawe meneh. Bar wis dadi aku dijemur. Walah, panase pol ora enak wis toh. Hawane aku meh melayu, kata si tanah liat. Mosok, heeh. Panas kok dijemur. Bayangke toh, jemur ki ora kur sedina rong dina. Pokoke jemure sampai gua ring. Waduh. Terus sang kunci berkata, ndak cukup hanya dijemur loh. Jemur panas toh? Nek jemur ki panas. Lah berarti jemur aku ki dibakar. Supaya saya panas. Ora cukup sedino aku dibakar. Panas, aku ora kuat rasane. Bar dibakar ki lho. Isih diamplas meneh. Wes, wabot lho. Rasane aku ora kuat. Rasanya aku kepengen pergi. Aku ndak mau dibentuk jadi apa-apa. Aku ndak mau sakit. Aku ndak mau prosesnya. Terus kata si emas, loh jebule ora aku tok ya sing ngalami proses. Loh emang kowe ya ujug-ujug dadi ngono kuwi? Ya ndak, aku ya sama. Aku ngalami proses. Aku tuh mau jadi barang sesuatu yang kayak gini nih. Prosesnya sama kok, harus ngadepi panas-panas. Kenapa? Aku dibakar, ditempa, sampai apa? Benar-benar aku jadi seperti yang diinginkan oleh yang membuat. Panas dah enak. Oh, berarti kita sama dong. Kita sama-sama ngalami proses ya. Iya, coba kalau dulu kita ndak kuat ketika diproses, kita lari coba. Kita jadi kayak gini dah. Ya enggak, lah itulah. Karena kita kuat, kita jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, yang dinikmati dan senangi banyak orang. Bapak Ibu harus kasih dalam Tuhan, lewat ilustrasi ini, tidak ada segala sesuatu yang tanpa proses. Kita mau jadi orang yang sukses harus mengalami proses, betul? Kita jadi tumbuh dewasa, bahkan sudah menjadi tua, ada proses dari kandungan, dari bayi, dari anak-anak sampai dewasa. Ada proses. Untuk kita menjadi orang yang luar biasa butuh proses. Jadi saya simpulkan bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya proses kehidupan. Mau ndak mau kok, kita harus menghadapi proses itu. Suka ndak suka, kita harus menghadapi proses itu. Karena selama kita hidup di dunia ini, proses itu pasti berjalan dalam hidup kita. Saya gambarkan hidup kita berjalan, proses itu juga berjalan. Jadi seimbang, kita dapat melangkah dengan baik. Bapak sekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghindari proses. Tetapi bagaimana caranya untuk kita kuat dalam menghadapi proses? Bagaimana caranya? Kalau kita menghindar dari proses, tidak bisa. Tetapi bagaimana caranya untuk kita kuat dalam menghadapi setiap proses kehidupan yang harus kita jalani. Yang pertama, Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Mana caranya agar kita menjadi kuat ketika kita menghadapi proses? Yang pertama, nikmati pembentukan atau proses itu. Nikmati. Kita baca ayat yang di dalam Roma 5 ayat 3 bagian A. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah itu artinya apa? Sukacita, gembira, senang.
Ketika kita menghadapi proses, kita justru harus bermegah dalam kesengsaraan kita, dalam setiap proses kita. Artinya apa? Kita tetap menikmati prosesnya Tuhan, kita tetap menjalani prosesnya Tuhan, kita tetap happy ketika menghadapi prosesnya Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa di dalam ayat yang sebelumnya, bukan kita hanya bermegah ketika kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita bersuka cita, kita senang, kita gembira karena kita melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus juga berkata kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita, dalam setiap proses yang harus kita hadapi. Artinya Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, sekalipun proses itu harus datang dalam kehidupan kita, tetapi jangan lupa untuk kita selalu bahagia, amin. Mudah ketika proses kok kita harus happy, harus bahagia, harus senang. Tidak semudah itu memang. Tetapi kita punya Allah, sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera itu, amin. Ketika kita menghadapi proses yang harus kita jalani, nikmati itu. Karena memang itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin saya ada sharing-sharing dengan satu anak Tuhan. Dikatakan, tante, orang lihat aku mungkin enggak punya masalah. Dan kalau aku lihat orang juga kayaknya kok enak banget sih. Suami istri damai, tenang, kayaknya enggak ada masalah, usaha lancar-lancar aja. Tapi saya juga agak kaget karena dia cerita, sharing bagaimana apa yang dia alami. Persoalan yang begitu menurut saya itu berat yang harus dia alami. Dan sampai detik hari ini dia belum melihat pertolongan Tuhan. Saya katakan, tetap kuat. Kalau dari dulu sampai sekarang kamu kuat tetap berdiri, dari hari ini sampai selama-lamanya kamu juga akan pasti kuat. Iya ya tante, iya, kamu pasti kuat. Dan jangan lupa kamu tetap bersyukur sama Tuhan. Karena segala sesuatunya itu atas dasar rancangan Tuhan. Bukan satu kebetulan. Tapi itu Tuhan izinkan datang dalam kehidupanmu. Percayalah ketika kamu menghadapi, kamu pasti akan kuat. Hadapilah bersama Tuhan, saya katakan. Oke tante, siap. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup kita, proses hidup kita memang tidak mudah. Air mata yang seringkali harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu ingat, ketika air mata pun yang jatuh, ketika air mata pun yang keluar, Tuhan tampung dalam kirbatnya. Bahkan kita punya Allah yang dahsyat, Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan hidup, proses hidup itu, mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap hati kita tetap gembira, senang, bersuka cita. Bukan dersuloh, bukan bersungut-sungut bangsa Israel, lihat. Ketika mereka menghadapi proses di padang gurun, isinya persungutan. Jangankan untuk bahagia, mereka isinya bersungut-sungut, menyalahkan pemimpinnya dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengajar dalam kehidupan kita lewat surat daripada Rasul Paulus. Ketika kita harus menghadapi proses sekalipun, nikmati proses itu. Amin. Jalani proses itu. Jangan lari, jangan mundur, tetapi mari melangkah. Untuk apa? Kita menikmati setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan datang di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa sih kok Tuhan izinkan proses itu datang dalam kehidupan kita? Kenapa? Itu kan tidak enak Tuhan. Kita perlu ingat, ketika proses itu datang dalam kehidupan kita, itu yang akan membawa kedewasaan dalam hidup kita, itu yang akan membawa kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat. Dan ketika proses itu datang, proses itu yang akan memurnikan iman kita. Ketika proses itu datang dan kita menikmati proses itu, percayalah kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dapat sanggup mengatasi setiap proses hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin kuat, semakin prosesnya besar, semakin kita kuat, amin. Kenapa? Tuhan yang memberi kita kekuatan. Bagi
Gimana caranya untuk kita kuat? Nikmati proses itu. Jangan sampai kita terpuruk. Jangan sampai kita lemah. Karena firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Engkau tidak akan kuat ketika menghadapi proses, ketika engkau tawar hati. Tetapi nikmati setiap proses yang ada. Dan percayalah, kekuatan Tuhan pasti berikan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk kita jadi kuat ketika menghadapi proses yang ada. Yang kedua, tetap sabar. Kita baca ayat yang ke-3b sampai ayat yang ke-4. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tetap sabar ketika menghadapi proses. Sabar artinya tetap tekun, tidak mudah putus asa, tetap menjalani setiap proses yang ada. Kita tetap harus melewati setiap proses yang ada. Dan orang yang sabar itu tidak mudah mencari jalan pintas. Ketika proses datang dalam kehidupan kita, sabar. Sabar, katakan sabar. Angel ya, buat sabar ya. Tapi itu yang Tuhan mau. Itu kunci. Kalau kita mau kuat ketika kita menghadapi proses, sabar. Wes harus ngalami seperti itu, ya wes jalani, ya wes lakone. Apapun yang harus kita hadapi, ya udah dijalani. Sabar. Menanti pertolongannya, menanti jawabannya, menanti jalan keluar yang Tuhan berikan. Sabar. Nantikan semuanya itu. Pada waktunya Tuhan pasti kerjakan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan pasti Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saya adalah saksi hidup. Saya betul-betul melihat, merasakan bahwa tidak pernah terlambat pertolongan. Kalau kata Bapak Gembala, hidup itu ngeri-ngeri sedep. Kadang kita dibawa kepada hal yang kayak ngeri banget. Tapi setelah itu, sedep pepol. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Pada waktu kita menghadapi itu, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Tetapi tepat pada waktunya, Tuhan pasti menolong dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat dalam kita menghadapi proses dalam kehidupan kita? Tetaplah sabar. Sabar, lihat pada Tuhanmu. Sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Katakan sabar. Sabar, lihat pada Tuhanmu. Sabar, Yesus selalu sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabarlah dalam ketika kita harus menghadapi proses itu. Karena apa? Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sehingga apa? Ketika kita menyadari itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ketika kita menyadari Tuhan tidak pernah biarkan. Ketika kita menyadari Tuhan pasti akan campur tangan. Disitulah menjadi kekuatan kita. Ketika proses harus datang, kita tetap menjalani dengan sabar. Karena kita punya pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan kita, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia pengharapan kita. Jadi ketika proses datang, nikmati dan tetaplah sabar. Karena Tuhan yang akan memberikan pertolongannya. Dia yang akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Semakin kita sabar, semakin besarlah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak sergasi dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat dalam menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tetap
antusias. Tetap antusias. Roma 5 ayat yang kelima. Membaca. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi proses kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat? Tetaplah antusias. Artinya apa? Tetap semangat. Walaupun proses datang, tetap semangat. Ojong lokro. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala untuk apa? Kita mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai kita ketika menghadapi proses kita loyo. Karena apa? Ketika kita tidak semangat, kita akan hilang kekuatan kita. Kita tidak akan mampu menghadapi setiap proses yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi proses, caranya supaya kita kuat, kita tetap antusias, kita tetap semangat. Apa sih dasarnya, Bu Linda? Kok ketika menghadapi proses kita harus semangat? Dasarnya karena Tuhan pasti sanggup menolong hidup kita. Dasarnya apa, Bu Linda? Kenapa? Dasarnya karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah tidur. Amin. Dia yang setiap saat memperhatikan setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, sekalipun proses sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita diproses seperti apapun Tuhan tahu. Itu dasar untuk kita tetap antusias, untuk tetap semangat dalam menghadapi proses. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Dia melihat, Dia punya tangan yang panjang untuk diulurkan, untuk menolong dan memberkati setiap kehidupan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat. Di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oke, proses hidup harus berjalan. Tapi ingatlah, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dalam kondisi apapun, dalam sepelik apapun, seburuk apapun menurut kita yang terjadi dalam hidup kita, ingat, mata Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya senang dengan ilustrasi ketika kita di rumah sakit, di situ Yesus ada di dekat kita. Ketika ada di mobil, Tuhan Yesus tersenyum, ada di belakang, di depan, di samping kanan, di samping kiri, atas, di bawah, ada. Saya benar-benar dikuatkan oleh ilustrasi itu. Dimanapun kita berada, ingat bahwa di situ ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam menghadapi proses, ingat, di situ ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua atas kendali Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat. Hari-hari ini banyak orang yang lemah, banyak orang yang jatuh. Karena apa? Tidak kuat dalam menghadapi pergumulan hidup, proses hidup yang sedemikian rupa. Tidak kuat. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sekalipun proses harus datang dalam kehidupan kita, tampillah dan jadilah pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Karena ketika kita kuat, kita akan sanggup menghadapi setiap badai persoalan hidup kita. Kita sanggup menghadapi gelombang yang datang dalam hidup kita. Kita sanggup menghadapi badai yang ada dalam kehidupan kita. Seperti burung Raja Wali. Ketika menghadapi badai, dia naik semakin tinggi, semakin terbang, semakin tinggi, semakin tinggi. Begitupun hidup kita. Semakin proses datang dalam hidup kita, kita akan melewati semuanya itu, amin. Kita melewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan pastilah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Menjadi pribadi-pribadi yang sanggup menyenangkan hati Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu jadilah kuat. Karena tanpa kekuatan kita tidak akan mampu menghadapi dunia ini. Kita tidak akan mampu menghadapi apa yang harus kita hadapi. Karena tidak mau itu harus kita hadapi. Proses hidup itu harus berjalan. Yang harus kita miliki adalah jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi proses.
nikmati pembentukan itu. Karena kita percaya apa yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan, Tuhan mau membawa hidup kita pada keadaan yang dewasa dan semakin kuat dan semakin kuat. Sabar ketika proses harus berjalan dalam hidup kita. Jalani dan nikmati saja. Kita percaya ketika sabar, waktunya Tuhan yang terbaik pasti Tuhan berikan bagi kita. Dan ketika kita menghadapi proses, tetaplah semangat, tetaplah antusias untuk kita boleh tetap mengiring setia melayani Tuhan. Jangan sampai karena persoalan hidup, jangan sampai karena proses yang hidup kita undur daripada Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Tapi justru ketika proses demi proses yang harus kita jalani, lebihlah mendekat kepada Tuhan, lebihlah dekat kepada Tuhan, lebihlah dekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Karena hanya Tuhanlah sanggup memberikan jalan keluar, memberikan pertolongannya, memberikan kekuatannya dalam hidup kita. Ketika proses berjalan, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan atau engkau jauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan sebagai sumber segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bila setiap firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada. Jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya Tuhan. Sekalipun proses hidup harus berjalan dalam hidup mereka. Mungkin saat ini mereka berkata, aku tidak kuat, terlalu berat. Tetapi ingatkan Tuhan jemaat-Mu, bahwa ketika menghadapi semuanya itu mereka tidak sendiri. Karena ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ada mata Tuhan yang selalu tertuju dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya karena ada tangan Tuhan yang kapan saja siap terulur untuk menolong dan memberi kekuatan kepada jemaat-jemaat-Mu di depan. Ingatkan mereka bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup. Kiara mata kiara lama syukur mata kiara lama syukur. Oh Yesus. Yesus, kami tidak mau jadi orang-orang yang gagal. Kami tidak mau jadi orang-orang yang terhilang. Kami tidak mau jadi orang-orang yang terpuruk ketika kami harus menghadapi proses. Tapi jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga kami sanggup untuk menghadapi setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Ya Allah masya, ya Allah matakar Allah barang-barang masya karanasa. Cisana nishuna makina masina nanda makiana la barang-barang. Jesus irasikil la matakiana la matakiana la mas. Jesus ina macuna na masikana la matakiana barang-barang. Anak-anakku, aku mengasihimu. Aku selalu ada bersama-sama denganmu. Aku tidak pernah tertidur. Aku selalu perhatikan hidupmu. Taruhlah dan bawalah segala pergumulanmu, persoalanmu, proses hidupmu di bawah kakiku. Aku sanggup, aku sanggup, aku sanggup mengatasi segalanya. Engkau yang hari-hari ditawar hati, ingatlah, aku mengasihi engkau. Aku akan mengangkat engkau. Aku akan berikan engkau kekuatan. Aku akan berikan engkau jalan keluar. Aku Allah dan engkaulah anak-anakku. Engkau tidak pernah jauh dariku. Aku selalu mendekapmu. Aku selalu menggandeng tanganmu. Aku selalu menuntun langkahmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu anak-anakku. Kuatkan dan teguhkan hati. Aku beserta.
Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami percaya Bapa, kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kesabaran Kau beri bagi kami. Sukacita dan sejahtera Kau beri bagi kami. Ketika kami harus menghadapi setiap proses yang ada, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau berbicara dalam setiap kehidupan jemaat. Waktu selanjutnya serahkan kepada hamba. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyatakan firman-Nya untuk kami terus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak akan kuat. Dan kami percaya ketika Yesus ada dalam kehidupan kami akan selalu kuat. Dan kami terus akan ikuti proses itu, karena proses itu menyenangkan. Dan kami percaya Tuhan terus memberi kami semangat melalui kuasa Roh Kudus-Mu.